Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli melihat reaksi wanita muda itu, ekspresinya segera menjadi suram dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia tanpa berkata-kata mengangkat kotak itu saat dia mendekatinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia begitu takut pada jimat ini, dia tahu dia tidak menyimpan niat baik padanya, dan dia memutuskan untuk membatalkan formalitas apapun. Wanita muda berpakaian hitam itu benar-benar kehilangan akal karena takut ketika dia mendekat dan langsung menamparkan platform batu di bawahnya untuk meluncurkan dirinya sendiri. Namun, tindakan ini mengaktifkan semacam pembatasan. Tepat saat dia mencapai 3 meter jauhnya, cahaya merah menyelimutinya dan membawanya kembali ke posisi semula. Pada saat itu, kotak giok terbang keluar dari genggaman Hanli dan melepaskan serangkaian cincin bening saat terbang menuju kepala wanita itu. Jimat emas di kotak berkembang dengan cahaya dan melepaskan karakter jimat emas yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan melayang ke arah wanita muda itu. Tidak, wanita berpakaian hitam itu berteriak putus asa. Penampilan cantiknya berubah dalam sekejap. Dia dengan cepat menggunakan satu-satunya lengannya untuk menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya ke dadanya, dengan putus asa berusaha menjauhkan wajahnya dari jimat itu. Saat karakter jimat emas akhirnya jatuh ke bahu wanita muda itu, cahaya keemasan menyala dan mengeluarkan gumpalan asap hijau. Tubuh wanita muda itu gemetar saat dia mengeluarkan ratapan yang mengerikan. Ratapan itu sangat tajam, sangat mengejutkan Hanli. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan dia merasakan keringat dingin melapisi telapak tangannya. Di satu tangan dia dengan erat meraih kantong binatang rohnya dengan kumbang pemakan emas dan dengan erat menggenggam tongkat giok dengan yang lain saat dia dengan sungguh-sungguh menatap platform batu. Saat karakter jimat lebih lanjut jatuh ke wanita muda berpakaian hitam itu, banyak asap hijau mulai keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, asap hijau telah menyelimutinya. Tubuhnya tidak lagi terlihat, tetapi kilatan cahaya dan ratapan tidak pernah berhenti. Dalam sekejap, ratapan menjadi melengking, di tempat lain, mereka menjadi sangat serak. Transformasi tiba-tiba dan tak henti-hentinya dari ratapan mengerikan untuk dilihat. Saat Hanli menyaksikan dengan ketakutan, dia menahan napas dan mengerutkan bibirnya. Aroma amis memenuhi ruangan setelah asap hijau muncul. Setiap napas itu segera menyebabkan dia merasakan gelombang pusing dan mual, asapnya tampaknya sangat beracun. Setelah itu, retakan mulai terdengar dari dalam asap hijau. Hanli terkejut. Sebelum dia menyadari suara apa itu, dia mendengar desir angin. Cakar hijau tua yang terjerat rantai perak tiba-tiba memanjang dari kabut dengan kecepatan kilat dan dengan keras menyapu ke arah Hanli di sudut ruangan. Cakar itu seperti ular, tiba-tiba membungkuk dan menjangkau 10 meter ke arah Hanli mencoba meraihnya. Hanli gemetar dan menggenggam kuat pada tongkat giok. Tepat ketika dia berpikir untuk mengeksekusi suatu teknik, rantai perak itu tiba-tiba menahan cakar hantu itu dalam badai bunga api, memenuhi ruangan dengan bau busuk. Rangan menyakitkan meraung dari dalam asap dan cakar tajam itu dengan cepat menarik diri. Hanli menatap kabut dengan bibir tertutup rapat, ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa pertimbangan, ekspresi Hanli menjadi cemberut dan dia mundur 2 langkah. Dengan dinding batu lapis menempel di punggungnya. Dia menuangkan sejumlah besar energi spiritual ke tongkat giok, menebalkan penghalang cahaya merah kuning di sekitar tubuhnya dan membuatnya merasa agak lebih nyaman. Setelah beberapa waktu, teriakan mengerikan lainnya meninggalkan kabut, dan pancaran jimat emas kotak giok secara bertahap meredup. Jumlah karakter jimat yang dihasilkannya juga mulai jarang. Dengan semua yang dia lihat, Hanli merenung, sepertinya jimat emas itu mampu menahan hantu atau iblis, tetapi ia memiliki jumlah ki spiritual yang agak terbatas. Itu pada akhirnya akan habis dan tidak akan lagi bisa menahannya.
Untungnya, kekhawatiran Han Li tidak berdasar. Pada saat berikutnya, jeritan terakhir menghilang dan asapnya masih mengepul. Namun, cahaya jimat emas belum memudar. Han Li melirik jimat emas dan tidak segera mendekatinya. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat lagi. Setelah cahaya keemasan memudar dan kotak giok jatuh ke dalam asap tebal, ekspresi Han Li mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kantong binatang roh untuk saat ini. Dia kemudian membentuk segel mantra dengan tangan yang baru dibebaskan dan mulai menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Detik berikutnya, bola api merah seukuran telur muncul di depannya. Setelah melirik bola api, Han Li menunjuk ke asap dan bola api terbang ke asap hijau sebagai seberkas cahaya merah. Dia mengangkat alisnya dan mengucapkan, "Meledak." Ledakan. Asapnya tersapu angin kencang dan tersebar dalam sekejap, hanya untuk diganti dengan bau busuk. Seperti yang diharapkan, teknik atribut api adalah cara paling efektif untuk menangani ki beracun. Han Li berdiri di tempat saat dia merasakan angin panas bertiup ke arahnya. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia menatap platform batu sementara asapnya menghilang. Akhirnya dia melihat apa yang ada di sana. Dia merasakan jantungnya melompat dan dia menelan ludah saat getaran menjalari tulang punggungnya. Ada siluet berbentuk manusia di peron yang tetap diam, dan tidak diketahui apakah itu masih hidup. Meski bisa dikatakan berbentuk manusia, ada bulu hijau lebat yang menutupi tubuhnya. Selain itu, baunya sangat mirip dengan mayat yang membusuk. Meskipun dia tidak melihat apa itu sebenarnya, itu sama sekali bukan manusia. Seperti bentuk manusianya, ia hanya memiliki satu lengan, tetapi lengan ini lebih panjang dan memiliki cakar hitam pekat. Ini jelas yang menyerang Han Li sebelumnya. Yang lebih menonjol adalah banyaknya rantai yang melilit tubuhnya. Mereka tidak hanya mengikat kaki dan lengannya, tetapi juga menembus dada dan punggungnya. Itu telah sepenuhnya tertahan. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li menunjuk ke pedang terbangnya dan menusukkannya ke monster itu. Serangkaian dentang teredam terdengar. Bulu hijau telah mengusir mereka tanpa membahayakan. Han Li menyeringai kecut, tapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Mengingat batasan berat yang dikenakan monster itu, Han Li akan agak heran jika itu benar-benar memenggal kepalanya. Tidak mungkin sesederhana itu. Han Li melambai ke pedang dan menyuruh mereka terbang kembali ke arahnya. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan ringan mengayunkan lengan bajunya ke arah monster berambut hijau itu. Pada saat itu, kabut cahaya biru keluar dari lengan baju Han Li dan dengan lembut menyelimuti monster itu, membuatnya jatuh ke lantai membuat penampilan aslinya terungkap. Dengan rambut terbelah, hanya memiliki kulit dan tulang seperti kerangka yang kering. Mulutnya yang setengah terbuka memiliki sepasang taring sepanjang inci yang muncul, membuat penampilan yang menakutkan. Ini, Han Li melirik bulu hijau di tubuhnya dan melihat wajahnya lagi. Samar-samar terasa akrab seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di slip batu giok. Setelah menundukkan kepalanya dalam perenungan, namanya tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan dengan ketakutan berteriak, "Setan mayat!" Dia tiba-tiba teringat legenda menakutkan dari roh jahat ini dari zaman kuno. Setan mayat adalah jenis Jiangshi. Namun, itu sangat berbeda dari mayat kultivator yang disempurnakan dan Jiangshi biasa yang secara alami bangkit dari dalam bumi. Itu hanya muncul dalam keadaan yang sangat langka. Meskipun tidak ada yang tahu metode bagaimana roh menakutkan ini terbentuk, ada dua syarat utama yang dibutuhkan mayat untuk mengambil bentuk. Pertama, setidaknya harus ada mayat seorang kultivator Nas Chen Sol. Mayat manusia dan kultivator inferior tidak cukup untuk membentuk iblis mayat. Kedua, mayat harus memiliki akar roh surgawi yang merupakan atribut kayu atau tanah. Kalau tidak, itu tidak akan dapat menarik dukungan dari alam untuk bangkit sekali lagi. Selain itu, pembudidaya pasti mati menyimpan keluhan yang sangat besar.
Dengan jiwa yang tidak mau kembali ke jalur reinkarnasi, jiwa itu disimpan oleh mayat. Seiring waktu berlalu dengan beberapa kondisi yang tidak diketahui lainnya terpenuhi, jiwa dan mayat akan menyatu bersama untuk membentuk monster yang dikenal sebagai setan mayat. Monster itu bisa dikatakan setengah manusia dan setengah jiangshi serta setengah jiangshi dan setengah hantu. Tidak memiliki kelemahan fatal dari sinar matahari yang dimiliki oleh setan hantu dan jiangshi, tetapi juga memiliki sebagian besar ingatan dan tekniknya saat masih hidup. Dan karena ia meninggal karena menyimpan keluhan, roh yang menakutkan ini tidak diragukan lagi haus darah. Mereka sangat suka memburu para kultivator dan perlahan-lahan menyiksa jiwa mereka dengan api mayat untuk hiburan saat mereka berpesta. Sudah sangat lama setan mayat terakhir muncul di dunia kultivasi. Menurut cerita tubuh sangat tahan lama dari mayat iblis, Han Li merasa sedikit kesal. Menurut desas-desus, dia hanya bisa menggunakan api sejati untuk membakar mayat secara perlahan atau mengekstrak jiwa dan menyegelnya. Setan mayat jelas tidak mati. Itu hanya ditahan untuk saat ini oleh jimat emas. Dia menganggap itu akan memakan waktu cukup lama sebelum setan mayat dapat memulihkan kekuatannya. Dengan pemikiran itu, tatapan Han Li jatuh ke kotak giok di sisi mayat iblis itu. Karena telah menekan setan mayat dan masih belum terbakar menjadi abu, itu pasti semacam segel. Dari seberapa dekat hubungannya kotak giok dengan setan mayat dan jimat emas yang menyegelnya, masuk akal bahwa kotak itu pasti berisi jiwa setan mayat. Tapi dalam hal itu, mengapa setan mayat bisa mengendalikan tubuhnya? Itu juga berhasil hampir menipu Han Li untuk membuka kotak giok dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mungkinkah ekstraksi jiwa tidak lengkap dan sisa jiwa tetap berada di dalam tubuhnya? Juga, mengapa setan mayat memiliki roh giok? Apakah itu mendapatkannya setelah terjebak? Saat Han Li bingung akan hal ini, dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Han Li membuang pertanyaan tidak berguna itu dan mulai mencari cara untuk pergi. Dia setidaknya berada di tahap Naschen Soul untuk dapat membakar setan mayat dengan api yang sebenarnya. Selain itu, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Bahkan jika Han Li memiliki kultivasi untuk melakukannya, dia tidak akan membuang waktu atau usaha yang sia-sia. Dia lebih suka pergi sejauh mungkin dari sini dan membiarkan setan mayat tetap dalam isolasi. Adapun kultivator di masa depan yang berkeliaran di sini, itu bukan urusannya. Adapun setiap kali setan mayat melarikan diri dari sini, sekte besar di dekatnya bisa mengatasinya. Tatapan Han Li jatuh ke kotak giok lagi. Setelah melirik kotak giok dengan jimat emas beberapa kali, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dengan tanpa ekspresi. Jimat emas di kotak giok telah merilis karakter jimat yang benar-benar aneh. Dia berencana memeriksa nanti. Adapun apakah dia akan membuka kotak itu atau tidak, keputusan itu setelah dia selesai memadatkan Naschen Soul. Pada saat itu, dia akan benar-benar aman dari roh berbahaya apapun yang di dalamnya. Dengan petir iblis ilahi, binatang jiwa, dan kultivasi Naschen Soul, dia tidak perlu takut. Han Li melambaikan tongkat giok di tangannya dan penghalang cahaya di sekitarnya menghilang, memperlihatkan serigala kuning. Dia bermaksud membuatnya menggunakan teknik gerakan tanah untuk membuka jalan melalui ruang batu. Bagaimanapun juga, batu lapis tetaplah batu, tidak peduli seberapa langka dan kuatnya batu itu. Dengan demikian, itu masih harus dipengaruhi oleh teknik gerakan bumi. Dengan pemikiran itu, Han Li hendak membuat serigala itu maju ketika ekspresinya tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah setan mayat yang tidak bergerak. Setelah memiringkan kepalanya untuk berpikir, dia menghela nafas dan melangkah ke arahnya. Dia mengangkat kaki setan mayat untuk melihat lubang di bawahnya. Di dalam lubang itu ada rubah salju yang sekarang menatap Han Li dengan mata yang menyedihkan.
Han Li tersenyum dan bergumam, kamu cukup cerdas untuk berlindung di sini. Dengan mengatakan itu, Han Li melambaikan tangannya dan cahaya biru mencapai ke arah rubah kecil. Rubah putih tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari baik dan buru-buru melompat untuk melarikan diri. Namun, cahaya biru Han Li sangat cepat dan menangkapnya di udara. Cahaya biru dengan cepat melilit rubah, sebelum dengan cepat membawanya ke genggaman Han Li. Han Li meraih tengkuk rubah putih dan berbalik untuk meninggalkan ruangan batu. Saat dia berjalan, dia tanpa sadar bergumam, kamu cukup gigih. Anda tidak hanya berhasil mempertahankan hidup Anda melalui itu, Anda bahkan berhasil bertahan sampai sekarang di tempat setan mayat. Benar-benar tak terbayangkan. Hah, itu tak terbayangkan. Tepat saat Han Li mengatakan itu, langkahnya tiba-tiba terhenti saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dengan ekspresi yang sangat berubah, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan dengan kejam melemparkan rubah putih ke dinding batu. Pada saat itu, jejak kebencian muncul di mata rubah iblis. Tungkai pendek dan kecil itu bertambah panjangnya dengan tajam, dan itu menggesekkan cakarnya yang seputih salju ke dadanya. Sebuah dentang besar mengguncang ruangan. Di tengah alarm marah Han Li, siluet putih kabur saat terlempar ke dinding. Mencegah dirinya agar tidak dihancurkan, rubah kecil dengan cekatan berguling beberapa kali di udara dan memutar tubuhnya hingga jatuh di sudut ruangan. Tatapan sedingin es muncul di matanya, dan itu berdiri tanpa cedera saat menatap Han Li. Mata hijaunya samar-samar mengungkapkan jejak kekecewaan. Terguncang ketakutan, Han Li melirik lubang besar yang tertinggal di pakaiannya, memperlihatkan kilauan cahaya hijau. Itu adalah baju besi bagian dalam yang dia rampas dari Wen Tianren. Setelah plat skala kerajaan dihancurkan, Han Li memutuskan untuk menggantinya dengan pelindung dalam ini. Meskipun tidak tahu namanya, Han Li tahu itu tidak kalah dengan plat skala kerajaan. Meskipun serangan licik dan ganas itu membuat Han Li lengah, itu secara alami tidak mampu menembus baju besi yang bahkan harta sihir biasa tidak dapat membahayakan. Dengan ketenangannya kembali, Han Li menatap rubah putih dan dengan muram bertanya, siapa kamu? Serangan bermetamorfosis itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang iblis tingkat rendah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat giok dan mencoba memancarkan penghalang cahaya di sekelilingnya. Namun, dia terkejut menemukan tongkat giok itu benar-benar tidak responsif. Han Li dengan bingung melirik serigala kuning untuk menemukan bahwa itu berdiri di tempat tanpa perubahan apapun. Menghadapi musuh yang kuat, Han Li tidak bisa menyelidiki lebih lanjut ini dan memerintahkan pedang terbang di atasnya untuk membentuk tirai di depannya. Dengan pedang terbang yang melindunginya, Han Li akhirnya merasa lebih nyaman. Pada saat berikutnya, Han Li terkejut mendengar kata-kata manusia keluar dari mulut rubah awan salju. Siapa saya? Akulah yang baru saja kamu serang. Jangan bilang kau sudah melupakanku. Suara wanita yang akrab itu mengungkapkan jejak ejekan ketika rubah tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya. Pada saat itu, binatang iblis mulai berubah di depan mata Han Li. Dalam beberapa saat, rubah putih itu tumbuh beberapa kali lebih besar dari ukurannya dan merontokkan seluruh bulunya dalam sekejap. Itu berubah menjadi seorang wanita muda cantik dengan ekor rubah. Han Li mengerutkan bibirnya dan tidak bisa lagi tetap tenang. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Wanita ini tampak persis sama dengan wanita berpakaian hitam kecuali dia telanjang. Dengan dadanya yang terbuka lebar, dia melirik Han Li dan dengan genit berkata, "Hah, inkarnasi rubah iblisku tidak buruk sama sekali." Namun, kedalaman matanya yang cerah tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Setelah Han Li menarik napas dalam-dalam, dia memulihkan ketenangannya dan dengan dingin berkata, "Itu kamu." Dia tanpa sadar melirik platform batu dan melihat bahwa mayat iblis itu benar-benar diam. Dengan hati lega, dia mengalihkan pandangannya ke wanita yang baru terbentuk.
Masuk akal untuk mengatakan bahwa setiap binatang iblis yang bisa mengambil bentuk manusia setidaknya kelas 8. Namun, ketika dia memeriksa inkarnasi rubah putih mayat setan, dia melihat bahwa itu hanya memiliki budidaya binatang iblis kelas 7. Han Li merasa terkejut tetapi tidak takut. Namun, dia tidak berani sepenuhnya mempercayai penilaian indera spiritualnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengingat apa yang telah dia baca tentang rubah iblis tingkat tinggi. Hampir semua rubah iblis tingkat ini mampu sepenuhnya menggunakan teknik ilusi, bahkan mampu bermain-main dengan kultivator kelas yang sama, mereka untuk teknik penyembunyian yang terbaik dari semua binatang iblis. Sebelumnya, Han Li merasa agak ragu dengan kata-kata itu. Dia telah berhasil memeriksa wanita itu dengan indera spiritualnya yang luar biasa dengan mudah. Namun, karena setan mayat memiliki kemampuan untuk mengubah dan mempertahankan kultivasi ini, mengapa ia tidak dapat melepaskan jimat emas dari kotak giok? Mungkinkah iblis itu masih takut dengan jimat emas? Bahkan dengan kultivasinya, dia akan dapat menculik seorang kultivator tingkat rendah dan memaksa mereka untuk merobeknya. Saat Han Li mulai merenung tanpa ekspresi, dia samar-samar merasa bahwa rubah iblis tidak sesederhana hanya inkarnasi iblis mayat. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi lebih dalam. Dengan pemikiran itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melirik wanita muda telanjang di depannya dengan jejak niat membunuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.